Halo teman-teman, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih apa itu training andragogi? Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah pernah dengar sebelumnya atau ada yang baru dengar sekarang. Pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai training andragogi. Bagi kalian yang ingin tahu apa sih training andragogi itu, yuk disimak video penjelasannya. Dalam melaksanakan training, ada 3 hal yang perlu dibangun, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Training andragogi adalah metode pelatihan yang dirancang khusus untuk orang dewasa, berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Training andragogi ini bertujuan untuk membuat peserta dewasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Training andragogi diperlukan karena orang dewasa cenderung memiliki beberapa karakteristik tertentu. Yang pertama, self-direction, ingin mengatur diri sendiri, sehingga dalam training ini diperlukan kontrak belajar sebagai bentuk kesepakatan bersama. Yang kedua, time orientation, yaitu berorientasi untuk kebutuhan saat ini. Yang ketiga, experience, orang dewasa memiliki berbagai experience, baik itu working experience, life experience, dan learning experience. Yang keempat, lebih sulit berkonsentrasi. Hal ini karena orang dewasa memiliki banyak hal yang harus dipikirkan, sehingga trainer perlu memiliki sikap empati dan strategi melalui materi, metode, dan juga media. Dalam memfasilitasi training andragogi, ada beberapa prinsip training andragogi yang terdiri dari resensi, appropriateness, motivation, primacy, two-way communication, feedback, active learning, multi-sense learning, dan exercise. Selain itu, dalam melaksanakan training andragogi, seorang trainer harus bersiap dalam menjalankan 4 peran, yaitu sebagai motivator, dinamisator, narasumber, dan fasilitator. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang trainer. Yang pertama, menggunakan bahasa yang komunikatif atau two-way communication. Yang kedua, ada kontrol atau pengendalian diri. Yang ketiga, merangkul GPK, gerakan pengacu kelas, biasanya dengan cara didatangi, ditanya, atau ajak ngobrol. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, berlaku wajar. Yang keenam, memberi inovasi kepada peserta. Yang ketujuh, bisa mengatur tempo. Yang terakhir, penggunaan bahasa tubuh yang ramah dan terbuka terhadap peserta. Dalam menyajikan sebuah training andragogi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesiapan fasilitatornya. Fasilitator atau seorang trainer harus dipastikan sudah siap ketika akan tampil di hadapan para peserta training. Yang kedua adalah penguasaan materi. Dalam pelatihan andragogi, materi adalah bahan yang disampaikan pada sesi pelatihan atau learning experience. Tujuannya tidak hanya membangun pemahaman yang kognitif, tetapi juga membangun pemahaman signomotorik yang terdiri dari kognitif, afektif, dan signomotorik. Yang ketiga ada penguasaan metode. Yang keempat, ada penguasaan proses dan langkah-langkah. Yang kelima, style atau gaya dengan tetap menjadi diri sendiri, tetapi tetap menggunakan bahasa formal, sehingga menaikkan wibawa seorang trainer. Yang keenam, ketepatan menggunakan beberapa media. Dan yang ketujuh, tujuannya jelas, atau ada sasaran yang ingin dicapai. Nah, training andragogi ini ternyata memiliki beberapa ciri utamanya. Yang pertama, ada berorientasi pada kebutuhan dan masalah nyata. Orang dewasa cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka melihat relevansi langsung antara materi pelatihan dan masalah atau kebutuhan yang dihadapi dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu belajar dari pengalaman. Orang dewasa membawa banyak pengalaman yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Nah, pengalaman ini dapat menjadi dasar untuk pembelajaran baru, sehingga metode andragogi sangat mengandalkan diskusi, studi kasus, atau simulasi berbasis pengalaman peserta. Yang ketiga, pembelajaran yang berfokus pada penerapan praktis. Orang dewasa ini cenderung lebih menyukai pembelajaran yang aplikatif dan dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan atau kehidupan mereka. Oleh karena itu, pelatihan andragogi ini menekankan pada praktik nyata dan pemecahan masalah. Yang kelima, mandiri dalam belajar. Peserta dewasa cenderung lebih mandiri dan menginginkan kontrol atas pembelajaran mereka. Nah,
Pelatihan andragogi ini mendukung pendekatan yang memungkinkan peserta terlibat aktif dalam proses, seperti memilih topik yang relevan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keenam, motivasi intrinsik. Orang dewasa umumnya lebih dimotivasi oleh alasan intrinsik, seperti keinginan untuk berkembang, memperbaiki keterampilan, ataupun memecahkan masalah pribadi, dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik seperti nilai ataupun penghargaan. Ini adalah contoh pelaksanaan training andragogi. Untuk mengaplikasikan prinsip andragogi dalam sebuah training, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Itu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan peserta. Sebelum pelatihan dimulai, trainer bisa melakukan survei atau wawancara dengan peserta untuk memahami kebutuhan, masalah, atau tantangan yang mereka hadapi di pekerjaan atau kehidupan. Materi pelatihan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar lebih relevan dan menarik. Yang kedua, menggunakan pengalaman peserta sebagai sumber belajar. Trainer harus mendorong peserta untuk berbagi pengalaman mereka terkait topik pelatihan, misalnya melalui studi kasus, diskusi kelompok, atau sesi berbagi pengalaman, sehingga peserta bisa saling belajar satu sama lain. Yang ketiga yaitu metode interaktif dan berbasis masalah. Pembelajaran orang dewasa yang lebih efektif jika berorientasi pada pemecahan masalah yang nyata yang mereka hadapi di kehidupan mereka. Pelatihan ini bisa menggunakan simulasi, role play, atau studi kasus yang relevan dengan pekerjaan peserta, sehingga mereka bisa langsung menerapkan apa yang mereka pelajari. Yang keempat, memberikan kebebasan dan kemandirian. Peserta dewasa ingin merasa bahwa mereka memiliki kendali atas proses belajar mereka, sehingga berikan kesempatan kepada peserta untuk memilih metode atau topik yang paling relevan bagi mereka. Serta memberikan ruang untuk diskusi terbuka atau pembelajaran mandiri. Yang kelima yaitu evaluasi. Dewasa lebih menghargai umpan balik yang bisa membantu mereka berkembang. Setelah latihan atau simulasi, penting bagi trainer untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, dan peserta dapat juga diajak untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis tugas. Sebagai penutup pelatihan, peserta dapat diberikan tugas nyata yang harus mereka selesaikan di tempat kerja dengan menggunakan materi pelatihan yang telah diberikan. Hal ini dapat membantu peserta dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan memastikan bahwa pembelajaran tersebut dapat berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Yang keenam adalah rencana aksi pribadi. Di akhir pelatihan, minta peserta untuk membuat rencana aksi pribadi yang melibatkan langkah-langkah konkret yang telah mereka ambil untuk menerapkan pelajaran di tempat kerja. Hal ini memastikan agar pelatihan memiliki efek jangka panjang dan peserta termotivasi untuk menerapkannya. Adalah penjelasan mengenai manajemen kelas. Pada training andragogi tidak disarankan untuk menggunakan tipe classical classroom karena akan membuat beberapa orang berada di belakang kelas sehingga sulit untuk trainer mengontrol kelas. Disarankan pada training andragogi untuk menggunakan tipe U-shape pada pelatihan andragogi karena akan memberikan kemudahan bagi trainer dalam membangun suasana kelas. Situasi ini merupakan situasi yang paling memungkinkan sehingga peserta dapat terpusat perhatiannya pada proses pelatihan. Saat itu, tipe roundtable juga disarankan untuk diterapkan pada metode word cup. Selanjutnya ada kaidah sebuah pelaksanaan training andragogi adalah ketika sudah berada di dalam kelas training, maka hindari sifat merasa diri paling pintar dan mengerti banyak hal. Namun semua sama berproses sebagai warga belajar, sehingga dalam pelaksanaan training bisa memberikan berbagai insight yang bersumber dari trainer maupun dari peserta. Nah, itu dia video penjelasan mengenai training andragogi. Semoga dari video ini teman-teman mendapatkan ilmu baru yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.